selamat datang di podcast kami, tempat kita membahas segala hal tentang pendidikan. Saya Filda. Saya Mario. Dan siap untuk belajar hal baru? Mari kita mulai. Sekarang kita kedatangan seorang tamu yang memiliki banyak pengalaman dan wawasan di bidang ini. Beliau adalah seorang guru dan pengalaman mengajar kurang lebih dari 10 tahun di dunia pendidikan. Baik, sekarang kita akan memperkenalkan tamu kami. Selamat pagi Ibu. Bisa perkenalkan nama Ibu kepada penonton? Baik, selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida. Saya sering disapa dengan Ibu Siti. Terima kasih telah bergabung dengan kami di podcast ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, terima kasih. Sehat ini luar biasa nih. Oke. Ya. Kami sangat senang Anda bisa bergabung dengan kami. Sebelum kita masuk ke dalam topik utama, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang perjalanan karir Anda? Oke, karir saya mulai dari seorang guru, yaitu dari tahun 2010 hingga tahun 2024 ini. Bisakah Ibu memberitahukan kami, Ibu mengajar sebagai guru apa? Baik, untuk saat ini saya mengajar sebagai guru di sekolah dasar SD, khususnya mengajar di kelas 1. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menjadi seorang guru? Yang membuat saya tertarik menjadi seorang guru karena menjadi seorang guru itu adalah panggilan yang sangat mulia ya, dan penuh dengan tantangan. Ngomong-ngomong soal tantangan, apa nih tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam mengajar dan bagaimana Anda mengatasinya? Baik, bicara soal tantangan, mengajar itu memang penuh dengan tantangan ya, dan setiap guru itu mungkin memiliki tantangan yang berbeda-beda. Salah satu tantangan terbesar yang sering dihadapi, khususnya untuk saya, yaitu bagaimana menjaga perhatian dan motivasi siswa agar tetap fokus pada pembelajaran. Dan bagaimana saya mengatasi hal tersebut, yaitu saya perlu belajar terus, berkolaborasi dengan teman sejawat, menanyakan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Metode atau pendekatan mengajar yang Anda anggap paling efektif dalam membantu siswa belajar? Oke, baik, untuk metode atau pendekatan yang paling efektif dalam membantu siswa dalam pembelajaran, saya biasanya menggunakan metode pembelajaran yang variatif, di mana pembelajaran itu menggabungkan berbagai metode seperti ada diskusi, sekalipun anak itu kelas 1 ya, kita sudah belajar untuk bagaimana mereka berdiskusi, terus membuat proyek, dan penggunaan teknologi dapat sangat membantu dalam pembelajaran. Contohnya anak-anak kelas 1 itu kalau mereka lebih bersemangat kalau kita menggunakan metode yang ada teknologinya seperti itu mereka lebih semangat untuk belajar. Bagaimana Anda menyesuaikan metode pengajaran Anda untuk memenuhi kebutuhan berbagai tipe siswa? Oke, untuk menyesuaikan metode pengajaran dengan melihat kebutuhan siswa ya, itu kan di mana tipe siswa itu berbeda-beda. Kunci untuk itu yaitu kita menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Kita dari seperti itu kita bisa melihat, kita identifikasi dulu siswa itu bisa dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu mereka bisa secara visual, bisa secara auditory, atau secara kinestetik. Membaca, menulis, mengidentifikasi gaya belajar mereka, itu membantu dalam merancang kegiatan pembelajaran yang sangat baik. Strategi-strategi seperti ini kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan semua siswa. Seperti itu. Mana Anda mengukur kemajuan siswa selain melalui nilai akademik? Oke, baik. Mengukur kemajuan siswa itu tidak hanya terbatas pada nilai akademis saja ya. Ada beberapa cara lain yang bisa dilakukan atau digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan siswa. Yang pertama misalnya penilaian keterampilan sosial dan emosional. Terus itu seperti bagaimana kita mengamati siswa berinteraksi dengan teman-temannya di dalam kelas. Jangan kita melihat dia sendiri terus kita lepas, tetapi kita sama dia, ayo berteman dengan teman-teman. Jadi sosial emosionalnya itu dapat di dalam kelas.
Yang kedua adalah observasi kelas. Sebagai seorang guru, jangan hanya ada di depan meja, tetapi dia bisa jalan mengelilingi kelas seperti observasi kelas, melihat bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan efektif. Menurut Anda, apa yang perlu diubah atau ditingkatkan dalam sistem pendidikan kita saat ini? Oke, ada beberapa aspek yang bisa diubah atau ditingkatkan dalam sistem pendidikan saat ini. Yang pertama itu adalah kurikulum yang fleksibel. Yang kedua itu adalah pelatihan guru. Yang ketiga fasilitas dan sumber daya. Yang keempat itu pengembangan karakter siswa. Yang kelima itu adalah evaluasi dan penilaian. Serta saling kolaborasi antara teman sejawat di dalam lingkungan sekolah. Seperti itu. Siswa, yaitu bagaimana kita mengajak siswa untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka yang dapat membantu guru memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, penilaian diri dan teman sejawat, yaitu bagaimana kita mengajak siswa untuk menilai diri mereka sendiri dan teman sekelas agar dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan mereka, keterampilan seperti keterampilan reflektif, dan memberikan perspektif yang tentang kemajuan mereka. Yang dimaksud dengan kurikulum yang fleksibel. Oke, baik. Kurikulum yang fleksibel itu adalah kurikulum yang memungkinkan siswa untuk mengejar minat dan bakat mereka, tetapi juga harus memastikan standar pendidikan. Yang dimaksud dengan pelatihan guru. Oke, pelatihan guru. Pelatihan guru itu adalah pelatihan yang berkelanjutan bagi guru-guru. Ya, dan dukungan yang seperti ini itu sangat penting untuk memastikan mereka dapat mengajar dengan efektif dan adaptif terhadap perubahan kurikulum. Seperti itu. Terus, apa itu fasilitas sumber daya? Fasilitas sumber daya yaitu seperti pemerataan fasilitas pendidikan dan akses ke teknologi. Yang seperti akses ke teknologi itu harus ditingkatkan untuk memastikan semua siswa mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti itu. Apa momen paling berkesan selama karir mengajar Anda? Oke, momen yang paling berkesan. Sebenarnya untuk momen yang paling berkesan itu banyak. Tetapi kalau momen yang paling sangat berkesan itu apabila kita, apalagi saya sebagai seorang guru kelas 1, mungkin saat mereka waktu masuk pertama itu kan tidak tahu apa-apa ABC, mungkin mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi di dalam kegiatan pembelajaran ada tahapan-tahapan yang kita berikan kepada mereka, dan sampai pada tahapan itu mereka bisa dan paham, mengerti. Itu merupakan momen terbaik untuk kami. Kami merasa bangga bahwa kami bisa memberikan mereka yang terbaik. Kami bangga bahwa kami bisa membuat mereka berubah seperti itu. Oke, jika Anda bisa memberikan satu nasihat kepada guru-guru baru, apa yang akan Anda katakan? Oke, satu nasihat ya buat guru-guru baru. Dari saya, jadilah pendengar yang baik. Mendengarkan dengan baik bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata murid, tetapi juga memahami perasaan dan kebutuhan mereka. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan murid-murid kita, yang pada akhirnya akan membantu kita atau membantu mereka merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk terus belajar. Seperti itu. Luar biasa Ibu, terima kasih telah membagi informasi yang Anda bagikan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali.